wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita memohon ampunan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh atas kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita. Dan Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Kepada siapa kita minta tolong kalau bukan kepada Sang Pencipta? Sebagaimana kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari dampak-dampak buruk dosa kita. Yang dosa itu memiliki dampak buruk dan dapat mengantarkan ke dalam api neraka. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satupun makhluk yang dapat menyesatkan dia. Kita tiap hari kita minta petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehari paling sedikit kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Karena memang kita kalau bukan karena Allah yang kasih hidayah, ya kita tidak akan tahu jalan kebenaran itu. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini karena salah berkawan, salah bacaan, salah mendatangi kajian, maka tidak satupun makhluk yang dapat mengeluarkan dia dari kesesatan itu kecuali bila Allah berkehendak. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia esa, dia satu dan tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala bentuk kepemilikan. Semua, antum lihat nih, ini binatang-binatang kecil. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk menciptakan seperti ini, mereka tidak akan dapat melakukan. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya milik Allah. Apa yang kita miliki? Terkadang kita minta dipuji, minta disanjung. Apa yang kau miliki? Apa yang kau perbuat? Kau bisa ruku, kau bisa sujud, kau bisa ceramah, kau bisa bersedekah. Siapa sebenarnya yang membuatmu dapat melakukan itu? Allah. Maka baginya segala bentuk kepemilikan dan baginya segala bentuk pujian. Dalam kondisi susah pun alhamdulillah, nggak pernah berubah. Kita mau susah, kita mau nggak bisa makan hari ini, tapi tetap alhamdulillah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu berbuat apa saja. Subhanallah. Mentari Allah bisa menerangi dunia dan isi. Kita nih lampu kayak gini, sebentar hidup, sebentar mati. Manusia. Nah, itu manusia tuh. Itu pertanda kita manusia nggak bisa apa-apa. Allah mau bikin mati, semua lampunya mati. Kita mau datang ke teknisi ngebetulin, Allah bikin mati.
Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad jamaah, kalau dengar nama Muhammad jangan akekep. Jangan. Bilang sallallahu alaihi wasallam, jangan bakhil-bakhil tuh. Nggak diminta duitnya. Gimana kalau ada kotak amal? Sholawat aja nggak mau ngeluarin, apalagi fulus. Maka kalau disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara hujan ini, masya Allah. Nah, itu bikinan manusia, kita lihat. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pelit-pelit tuh. Tanda ahlus sunnah wal jamaah. Tanda ahlus sunnah wal jamaah. Antum semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang nggak ngaku ahlus sunnah? Kayaknya enggak. Kita semua ahlus sunnah dan kita mengharapkan untuk menjadi mereka. Salah satu tandanya, mereka banyak bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak. Nah, yang hari ini salawatnya 2000 kali, anak kasih hadiah 2000 jamaah. Jangan terlalu banyak lah, 2000, 500. Kita ini ngomong Allahumma sholli ala Muhammad berapa detik? Coba ada yang hitung. Allahumma sholli ala Muhammad itu berapa detik? 3 detik. Berarti kita kalau mau 100 sholawat buat Nabi butuh berapa detik? 300 detik. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi memang Allahu Akbar, kita ngaku-ngaku cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam disebut namanya, otomatis dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sama kekasihku ini? Dan antum lihat orang yang cinta, jangan melihat wajah Rasul SAW, melihat rambut Nabi, melihat pakaian Nabi. Antum nih, kalau cinta sama istrinya, ada yang cinta sama istrinya? Masuk masjid ngelihat sandal istrinya, lihat, ya Allah, harimnya anak ada di sini, kata dia. Ngelihat sandalnya udah hatinya bergetar dia, masya Allah. Itu cinta. Sampai dikatakan tentang Qais, Majnun. Antum tahu ceritanya Majnun Laila ya, kisah cinta yang diceritakan oleh penyair-penyair ya. Majnun Laila itu, entah cerita itu benar atau tidak, tapi itu cerita sebelum Islam. Majnun itu karena cintanya yang tak kesampaian dengan Laila. Suatu hari dia melewatin perkampungan Laila. Dia ciumin tembok-temboknya. Orang apa katanya orang? Majnun. Majnun nih orang gila. Apa kata dia? Subhanallah, ini orang-orang gak waras semua. Katanya si Majnun, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Kata dia, aku cium tembok ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok ini, enggak, tapi aku cinta dengan dia yang pernah tinggal di tempat ini, kata dia. Cinta jamaah. Antum datang ke Madinah, lihat Masjid Nabawi, mungkin langsung menetes air mata antum. Nih di sini nih Nabi pernah tinggal. Nih di tempat-tempat ini Nabi pernah sholat nih. Itu cinta. Tapi ada orang yang datang ke sana nggak ada rasa dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih belum, ya sudah. Wa ala ali, dan semoga salawat bersambung untuk keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, untuk istri-istrinya, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Safiyah, untuk Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab dan yang lainnya, dan untuk putra-putri Rasul SAW dan cucu-cucu mereka. Kita cinta kepada mereka karena Rasul cinta kepada mereka. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi,
Yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10 nih. Yang disebutkan dalam satu hadis. Nabi mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Kita sekarang di era yang krisis suri tauladan. Anak kita kenalnya sama siapa? Kenalnya sama pemain-pemain bola. Jangan anak kita, bapaknya. Kok ngomong anaknya? Bapaknya. Subhanallah, jam 3 malam pasang tuh bekernya. Bah, kenapa pasang beker? Abah, ya sholat tahajud enggak ya, nonton bola. Dia bisa melakukan itu kenapa? Karena cinta, ada cinta dia. Orang kalau cinta akan berkorban apa saja. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita butuh memberitahu anak kita tentang Abu Bakar Siddiq, tentang Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib. Mereka lebih mulia dari seluruh pemain bola di muka bumi ini kalau dikumpulkan semua. Anak kita kalau sudah cinta sama pemain bola, pakai baju sepak bola, nomornya nomor pemain bola yang dia sukai. Kalau main bola, gayanya siapa? Setannya pemain bola masuk sama dia. Wah, loncat-loncatnya dia. Kenapa? Kalau di belakangnya tertulis Ronaldo, jadi Ronaldo tuh anak. Kalau siapa? Messi. Wah, anak mah kurang hafal macam. Bismillah. Anak. Alhamdulillah. Ya, tolong sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tadi anak sudah bantu tuh 4, tinggal 6. 6, fadhol. Angkat tangan kalau mau jawab lah. Antum mau jawab. Yang di sini. Sa'ad bin Zubair. Iya, hampir benar. Wah, ini nyontoh ini. Kalau nyontek kita nggak mau. Yang nyontek nggak mau. Fadhol. Zaid bin Thabit. Iya, hampir benar. Hampir benar. 6 ya. 6 yang disebutkan, bukan 1. 6 yang disebutkan. 6. Fadhol. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. 4 lihat. Bilal bin Rabah nggak masuk di 10 itu. Gimana jemaah? Abu kurang 2. Mau dikasih hadiahnya jemaah? Kasihlah, kasihan antum lah. Fadhal wasil lil wara'ina. Barakallahu fikum. Nah, siapa? Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita paling nggak kenal sama mereka jemaah. Bapaknya kalau nggak kenal, apalagi anaknya. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 14 jemaah. Oke, 14 so far ya. Ana minta sama panitia Masjid Ridwan nih, kalau bisa, kalau pengumuman itu jangan ditulis tanggalannya. Subhanallah. Tuh lihat tuh di masjid kita tuh. Masjid ini punyanya orang Islam. Tanggalannya Masehi, punyanya orang Kristus. Pantes jamaah. Katanya masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya harapannya lah. Ada, penanggalannya sudah ada. Tinggal di setting, nggak tahu yang di sini ada apa enggak. Jadi penanggalannya itu keluar nanti Hijriah, kemudian Masehi. Karena kita orang Islam. Kalau kita nggak cinta sama penanggalan kita, apa mungkin orang Kristen cinta sama penanggalan kita? Nggak mungkin. Memang si Nabi udah mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan ikut tuh dengan jalan-jalan orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai penanggalannya pun kita pakai penanggalan Masehi. Masehi itu dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang dikatakan anaknya Tuhan. Na'udzubillah minasyirik wa min hadzal qaul zur. Tayyib. Udahlah.
Judul tema kita hari ini apa? Apa jemaah? Ketika bahteraku hampir karam. Siapa yang bahteranya hampir karam, anak kasih hadiah. Fadol jemaah. Nggak apa-apa antum dapat hadiah, tinggal angkat tangan kasih hadiah. Yang paling cepat anak kasih hadiah. Yang sudah karam banyak ya. Yang hampir karam. Jemaah, kalau kita ternyata nggak ada yang mau karam di sana, jadi ceramahnya kita ganti judulnya jemaah. Karena alhamdulillah bahteranya semuanya aman-aman, nggak pas judulnya Ustaz. Tapi tadi disebutkan yang sudah karam banyak. Itu PR buat antum semua. Kenapa? Orang menikah tujuannya apa? Apa tujuan orang menikah? Ibadah. Apa? Cari keturunan. Apa lagi? Menjaga kehormatan. Apa? Sakinah. Apa lagi? Sunnah Rasul. Subhanallah. Itu banyak tuh tujuannya nikah. Tapi tujuan yang utama seorang menikah ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang tadi dia punya keturunan ya, yang tadi dia beribadah dengan itu bahagia. Doanya tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dia. Dan nikah ini benar-benar suatu yang menakjubkan. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh, merekatkan yang berjauhan jadi dekat. Yang saling benci jadi saling mencintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat ini insya Allah kita sering dengar. Bahkan di setiap pernikahan hampir senantiasa disebutkan. Agar orang-orang yang menikah itu tahu dengan tujuan dia menikah. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi sebelum ayat ini Allah menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, mentari, siang, malam, tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda kebesaran Allah, an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Dari ayat ini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa manusia nggak mungkin menikah dengan jin. Allah jadikan pasangan kita dari manusia juga, dan nggak mungkin dengan binatang. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram, condong, damai kepada perempuan itu. Subhanallah. Oke, gimana tentang cinta? Kadang-kala orang menikah, Ustaz, ana belum cinta, ana sama Harim ini nggak cinta, Ustaz. Tuh yang di atas mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi tujuan menikah pada hakikatnya untuk bahagia. Sekarang kapal-kapal yang karam itu, kenapa? Karena nggak dapat tuh sakinah. Seharusnya dia pulang ke rumahnya tentram, yang terjadi perang. Masuk rumah, dibuka, yang dilempar piring, biar tutup lagi. Ya Allah, mau ke rumah yang mana? Rumah begitu indahnya, tapi kalau itu tuh nggak ada, nggak jadi nggak bahagia. Maka menghadapi realita yang ada, perceraian yang meningkat setiap tahun, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap-siap untuk memikirkan masa depan anak-anak kita yang belum nikah nih, atau yang mau menikah lagi. Antum jangan ketawa, maksudnya dia duda mau nikah lagi gitu.
Bukan mau nikah 2. Ada yang istrinya 2 di sini? Masya Allah. Banyak. Masya Allah. Kayaknya rekor kalau banyak di Madura ini. Iya Ustaz. Istrinya 2. Di mana? 1 di sini, satunya di desa sana. Baru sana. Ya ada orang-orang yang seperti, ya mudah-mudahan lah dapat mawaddah. Maka sebelum memilih nih, kita harus memikirkan sekarang masa depan kita. Jamaah ini masih bisa maju ke depan jamaah. Jangan bakhil-bakhil antum. Biar yang di luar bisa masuk ke dalam. Jangan bakhil sama tempat buat temennya. Orang kalau duduk di masjid itu biasa kakinya ditindih sama kaki temennya itu biasa. Terkadang kita ditindih, ini beri tempat nguasai gitu kan. Biasa itu. Nah, sampai mana kita? Allahu Akbar kita ini. Bismillah. Mak bisa sampai baru ya. Sebelum memilih. Karena terkadang kapal itu karam, inti memang cari kapal yang bolong. Udah tahu kapalnya itu miring-miring naik ke situ. Tenggelam. Siapa yang mau disalahkan? Kapalnya disalahkan, bukan intinya yang salah. Ente yang milih, nggak ada yang maksa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini baik dari pihak perempuan dan pihak lelaki, khususnya orang tua, harus ingat nih dengan sabda Rasul SAW. Nabi mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4. Yang pertama karena apa? Li jamaliha ratin. Ente kenapa mau sama fulana? Oh, Masya Allah. Itu fulana bunga desa. Nggak ada yang lebih ratin dari dia. Masya Allah. Dia menikah karena cantik. Ada. Nah, tapi hati-hati yang menikah karena kecantikan ini. Mau bertahan berapa lama tuh kecantikan? Nanti kita bicara itu. Yang kedua, limaliha. Kaya. Karena hartanya. Ustaz, ana mau nikah, ada rejal-rejal tuh. Lihatlah wajahnya di sini nih. Ana mau zuat Ustaz, walaupun janda tua nggak apa-apa. Saya penting fulus sebanyak. Hati-hati, ada nggak? Ada. Tekak tak rajin tak apa-apa. Bismillah sudah. Yang penting fulus. Kenapa Ustaz? Ana sudah puluhan tahun susah cari makan Ustaz. Paling enggak memperbaiki lah Ustaz. Ada orang yang berpikir mau memperbaiki, sudah susah hidupnya, dia mau cari perempuan yang kaya raya. Oke, yang ketiga, lihasabiha, karena darah biru. Nggak tahu di Madura ini masih ada yang berdarah biru. Ada merah kapsi, semuanya merah, tapi darah biru ini katanya yang keturunannya rato, keturunannya raja mungkin ya. Kalau di Arab itu gabail. Sofi ini keturunannya ini keturunan tinggi nih. Kastanya kasta tinggi. Ada yang mengatakan hal itu. Anak menikah karena ya. Karena dia anaknya mungkin sekarang gubernur lah. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah menyebutkan itu, fadfar bidzatid din taribat yadak. Yang keempat, lidiniha, menikah karena agamanya. Dan kau kalau ingin selamat, ingin kapalmu ini nggak karam, cari yang agamanya bagus. Tak ratin nggak apa-apa. Karena apa jamaah? Karena ada cinta karena cantik dan ada cantik karena cinta. Ada cinta karena cantik. Itu kenapa zuat sama fulana? Ustaz Jamilah, Ustaz, Masya Allah. Nah, ana zuat karena dia jamilah. Tapi kita tanya sama dia, bertahan berapa lama tuh perempuan kecantikannya? 10 tahun, 3 tahun. Awal nikah 48. Oh, tubuhnya semampai ya. Dapat 2 tahun di anak 84 beratnya. Iya.
3 tahun udah berubah. Ya mau nggak mau tuh wanita seperti itu. Kalau ente menikah karena kecantikannya, kecantikan itu akan pudar. Apapun yang dilakukan, si perempuan itu mau jogging, mau olahraga, mau berangkat ke salon tiap minggu, mau pakai krim tiap hari, krim pagi, krim sore, krim duha, suaminya sampai kecapean. Dia karena pakai krim itu, yang namanya kecantikan akan berkurang, akan redup. Tapi ada yang cantik karena cinta. Ada orang-orang yang dikatakan, ente kok seneng sama fulanah ini? Coba fulanah ini, Masya Allah, ente kok suka sama fulanah? Kata dia, subhanallah, ente kalau tahu sama akhlak dan agamanya, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih cantik dari istri ana. Karena apa? Karena dia cinta jamaah. Dan Rasul menganjurkan yang cintanya karena ini, fadfar bidzatid din. Kalau kekayaan, bisa hilang kekayaan itu. Dan berapa banyak orang yang menikah karena kekayaan, tahu-tahu bangkrut, akhirnya perahunya pun karam, tenggelam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang harta yang paling mulia, kita ini semua dari pagi sampai sore cari harta. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa tuh kira-kira harta yang paling mulia supaya kita bisa mencari dan mengumpulkannya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang afdal harta itu ada 3. Afdaluhu lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Wa qalbun syakir, dan hati yang senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga nih, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Zaujah, istri yang beriman yang membantu dia menegakkan keimanannya. Bukan membantu usahanya. Bukan. Bukan membantu kesuksesan dia, bukan. Tapi membantu bagaimana dia dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Rasul mengatakan, wa zaujatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Itu yang dicari. Kalau kita mau cari istri, di mana cari? Di tempat pengajian apa di mall? Apa di pengantanan? Cari di tempat-tempat orang soleh berkumpul. Karena ada orang-orang yang tidak suka datang ke tempat ilmu. Diharamkan darinya kebaikan yang banyak. Maka ingat, fadfar bidzatid din, akan selamat kita insyaallah. Wad dunya mata', dunia ini isinya kesenangan. Sekali lagi kita kerja sampai tua cari kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia, kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Gimana istri yang soleha itu? Nanti kita akan bicarakan. Yang antum masuk rumah nggak bawa fulus, masih dikipasi sama istrinya. Oh. Ada harim-harim kita masuk ke rumah nggak bawa fulus, bang, keluar bang, cek masuk bang. Suruh keluar. Ada yang seperti itu. Susah hidupnya kita. Maka ingat, cari istri yang soleh. Bagaimana sekarang buat kaum para wali? Untuk perempuan-perempuan nih, kalau mau cari suami, gimana? Apa namanya? Kalau orang beli HP itu ada apa? Spek. Spek, bener jemaah. Anak takut salah. Spek ya. Speknya dia lihat gimana. Nabi sudah ngasih tahu alaihi salatu wassalam. Nabi itu cinta sama umat. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah beliau jelaskan. Dan tidak ada satu keburukan kecuali juga beliau sudah jelaskan supaya kita menjauhinya. Udah selesai semuanya. Tinggal kita mau nggak? Kita-kitanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ketika beliau duduk ya, mengatakan kepada para sahabatnya, kata Rasul SAW, aku ini bersama kalian seperti api dengan binatang-binatang. Jadi kalau kita menghidupkan api di padang, umpamanya di sawah, biasanya ada binatang-binatang itu pada datang ke api itu. Aku berusaha megangin kalian dan kalian maksa masuk ke neraka. Maksa kalian masuk.
Padahal Nabi sudah pegang. Udah selesai tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal kita bagaimana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuh." Kalau datang meminang putri kalian. Datang nih rejal meminang putri kita. Tardawna dinahu wa khuluquhu. Agama dan akhlaknya kalian ridho. Dua. Agama dan akhlak. Agama ini di mana kita kalau mau cari tahu agamanya orang? Di masjid. Di majelis ilmu tanya sama imam masjid. Afwan, kenal sama fulan? Iya, kenapa? Gimana sholatnya fulan? Subhanallah, mulai anak kenal dia nggak pernah nyentuh masjid. Ya sudah, selesai. Agamanya kita udah tahu. Masalah agama dengan ibadah dia. Itu masalah agama. Masalah akhlaknya di mana? Di tempat kerjanya kita tanya. Tempat kerjanya kita tanya, kalau dia kerja sama fulan, dia berteman sama fulan, tanya sama temennya, fulan gimana? Masya Allah, fulan punya utang sama anak gak bayar-bayar. Akhlak. Terkadang sebagian orang agamanya Masya Allah. Mungkin dia hafidun li kitabillah. Keluaran pondok Masya Allah. Jadi imam. Agamanya Masya Allah. Tapi belum jaminan akhlaknya. Belum jaminan. Seharusnya orang yang punya agama yang kuat, akhlaknya mulia. Tapi terkadang ada orang-orang yang suka memukul ya. Ada yang pelit, itu akhlak. Ada suami yang perhitungan. Tiap akhir bulan, inti fulusnya mana? Yang sekian, buat beli apa? Coba catatannya sini, kasih semua. Susah istri kalau dapat suami kayak gitu. Dia sampai, ini kurang 500 rupiah ini, kemana ini? 500. Allahu Akbar. Itu akhlak. Karena kita tahu di antara akhlak yang mulia adalah as-sakha. Suami yang dermawan. Sekali lagi, kata Nabi, kalau akhlak dan agamanya mulia, kawinkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun qarir. Kata Rasulullah SAW, kalau kau tidak melakukan hal itu, akan terjadi di muka bumi ini fitnah, kekacauan dan kerusakan yang besar sekali. Gimana kerusakan yang besar sekali? Ya kita lihat generasi-generasi yang dilahirkan. Rumah tangga yang hancur. Anak-anak yang narkoba. Coba ditanya sama bapaknya, mbahnya. Mbahnya ditanya, ente punya cucu kok kayak gini? Yaitu anak salah milih menantu. Fa'ankihu, kata dikawinkan. Kalau orang yang seperti ini nggak kau kawinkan, mau kau kawinkan dengan siapa anakmu? Dengan yang modelnya seperti apa? Kalau orang tua ingin kebahagiaan anaknya, ingat sekali lagi, kebahagiaan itu tidak di harta. Kebahagiaan itu bukan di ketampanan. Karena sebagian perempuan ketika melihat yang melamar itu kurang ganteng lah. Kayak siapa di sini? Alhamdulillah, saya kayak ganteng kepium sini. Iya, kadangkala warna kulitnya terlalu putih. Si perempuan, gimana ente sama fulan? Bah, anak mau yang hitam-hitam sedikit, bah. Yang hitam manis mamanya. Sudah kan gak perlu tuh hitam putih. Yang penting apa? Agama dan akhlaknya. Subhanallah jamaah. Kalau itu tidak, maka kerusakan yang terjadi. Akhirnya para sahabat bertanya. Qalu ya Rasulullah, wa in kana fi. Rasul, gimana kita ngawinkan sama dia? Sedangkan dia itu banyak kekurangannya. Mungkin fager. Yang meminang nih miskin. Kerjaan nggak tetap, nggak apa-apa kerjaan nggak tetap. Yang penting tetap kerja. Loh iya, nggak apa-apa kerjaan nggak tetap, tapi dia tetap bekerja, berusaha. Itu yang diharapkan orang tua. Kan ini masuk akhlak juga. Dia tetap berusaha, cuma memang ada orang yang rezekinya yang sedikit. In kana fi, mungkin dia bukan dari keturunan yang terhormat, ya orang biasa lah. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Nabi bilang 3 kali, kawinkan. Walaupun dia itu miskin atau gimana. Para jamaah rahimahumullah, itu karena kecintaan Nabi kepada kita.
Rumah tangga banyak karam karena orang tua kadangkala ngawinkan anaknya ini dengan peminum. Dengan peminum, harapannya apa? Mudah-mudahan habis kawin tobat. Kok enak kau punya anak dijadikan taruhan? Ya Ustaz, fulan tobat. Iya fulan tobat, yang lain belum tentu tobat. Maka ingat, inilah penyebab kenapa banyak rumah tangga yang kacau. Tadi masalah perempuannya nggak soleha, kemudian suaminya nggak soleh, akhlaknya nggak mulia. Terkadang nih, kalau ada seorang lelaki meminang datang, dia minang, kamu kerja di mana? Alhamdulillah saya lulusan pondok. Oh lulusan pondok ya. Nanti mau ngajar di mana? Ya ngajar di pesantren. Gajinya berapa? Ya gaji 1 juta. Oh mikir 1 juta cukup nggak ini? Tak cukup ini 1 juta. Coba kalau yang datang ngelamar, inti lulusan mana? Oh anak alhamdulillah dokter spesialis. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya. Insya Allah lah kapan inti mau datang, fadol sudah. Lihat apa aja fulusnya. Nggak mikir sama yang lainnya, agamanya. Apa kira-kira anaknya bahagia? Ya pikir anaknya kalau naik mobil yang mewah akan bahagia. Belum tentu. Itu banyak wanita-wanita tersiksa di rumahnya karena hartanya. Si suami cuma kasih harta dan tidak ada perhatian. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat kalau calon menantu kita miskin, jangan takut. Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau yang kau kawinkan gitu orang-orang yang fuqara, Allah yang akan nanggung mereka. Kok takut Allah yang nanggung kita? Subhanallah, saya ingat dengan cerita seorang kawan. Abahnya menikahkan tuh anak karena kekayaan suaminya. Suaminya alhamdulillah khair, baik.